Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Hana Kristina Banabera dengan NIM 22010-487, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Ipo Basri. Silakan menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mulai pembelajaran hari ini, baik, Bu. Baik, yang kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha tua dan maha kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya untuk kami memulai dengan pembelajaran kami. Kami mohon berkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Haleluya, amin. Untuk pertemuan kali ini siapa yang nggak hadir hari ini? Luki, Ibu. Kenapa? Sakit kalau ini naik dari sana tahu. Dengan Dia tidak pernah itu. diam. Dengan nama ya, Israelito, Hadir Ibu. kasih tabun, Hadir Ibu. Mindi Melameta, Ada. Resul Aju, Hadir Ibu. Ibnu Nabui, Hadir Ibu. Lucia Bana, Hadir Ibu. Dena Benu, Hadir Ibu. Irin Deso, Hadir Ibu. Ibu Luki tidak hadir Ibu. ya saya tahu. Ibu jangan apa itu? Tadi saya tanya, boleh? Oke, minggu lalu mata pelajaran membahas tentang apa ya? Ekosistem. Oke, jadi minggu ini pelajaran yang kita pelajari adalah sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu apa itu sistem pencernaan? Yang tahu angkat tangan. Ada yang tunjuk. Oke, ini jenisnya sih. Sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan adalah proses yang terjadi dalam tubuh untuk mengolah dan mencerna makanan. Yang berikut organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan? Ada mulut Ibu. Mulut, tenggorokan, ya, tenggorokan itu. Oke, diam. Oke, jadi sistem pencernaan adalah suatu sistem menerima makanan, mencerna untuk dijadikan energi dan nutrisi. Secara umum, sistem pencernaan bisa digambarkan sebagai struktur yang memanjang dan berkelok-kelok di mana makanan dimasukkan melalui mulut serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui fases. Silakan. Yang kedua, organ pencerna dan fungsinya. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Yang di bawah bisa lihat? Bisa. Oke, jadi sistem pencernaan diawali dengan mulut. Jadi mulut ini berfungsi untuk memulai proses pencernaan, mengunyah makanan yang dikonsumsi. Setelah dari mulut akan ke kerongkongan atau bahasa latinnya esophagus. Adalah sebuah tabung lurus berotot dan berdinding tebal yang menghubungkan faring dan dengan lambung. Yang berikutnya ada setelah kerongkongan akan ke lambung. Lambung terletak di bawah diafragma di dalam rongga
Lambung memiliki fungsi untuk mengekspresikan cairan pencernaan yang disebut getah lambung. Terus dari lambung akan ke usus halus. Usus halus ini mempunyai panjang sekitar 25 cm atau lebih dari itu, yang membentuk 2 demo. Ibu, saya mau bertanya. Tolong kasih kesempatan. Oke, jadi setelah dari usus halus akan ke usus besar. Usus besar. Untuk usus besar ini mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama menyerap udara dan nutrisi. Usus besar menyerap udara dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus halus. Fungsi yang kedua menyerap beberapa nutrisi tersisa dari makanan. Yang ketiga, menstabilisasikan kadar asam di dalam tubuh. Yang terakhir, membentuk tinja. Untuk sistem pencernaan, organ yang terakhir dalam sistem pencernaan adalah anus. Anus merupakan bagian penting dari sistem pencernaan pada manusia dan fungsi utamanya adalah mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Anus terletak di bagian bawah. Ini anak-anak bisa lihat anus. Atau tidak ada yang pernah lihat anus? Pasti pernah atau? Ibu, tinja itu apa ibu? Kamu tidak tahu. Oke, setelah itu ada ini organ ini pencernaan, ada kelenjar pencernaan terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama pankreas. Yang pankreas sendiri adalah kelenjar lambung berlebihan yang terletak di simpul dan terbentuk dari duodenum. Yang kedua hati, dan yang ketiga adalah kantung empedu. Dalam sistem pencernaan sendiri itu ada sendiri adalah sekelompok kondisi yang Ibu ambil beberapa contoh. Yang pertama ada penyakit Gerlux gastroenteritis. Ibu cepat tadi apa ibu? Yang kedua penyakit Gelias, yang ketiga diare. Oke, jadi untuk materinya sampai situ. Ada yang belum paham mau bertanya? Saya guru. Pertanyaan apa? Messi, pertanyaan apa? Mekanisme akan terjadi di lambung Mekanisme apa? yang bisa mencerna makanan yang konsumsi, maksudnya kan dari mulut, dari mulut berbentuk 100% dia hancur. Nah, sampai di lambung apa yang terjadi di lambung dan enzim apa yang bekerja di lambung sehingga bisa mencerna itu makanan dan bisa akhirnya keluar menjadi feses. Oke, itu satunya. Iya, satu lagi. Oh, sudah ini enzim yang terdapat dalam lambung itu namanya pepsin. Terus mekanisme yang terjadi di lambung yang bisa menghancurkan serat-serat makanan. Oke, dari mekanisme yang terjadi di lambung adalah mekanisme kimiawi yang terjadi dengan bantuan asam klorida dan enzim. Tadi enzim. Berat. Cukup ya? Oke, untuk tugas dalam materi ini bagi dalam dua kelompok. Kelompok dari waktu bacaan 10 menit. Ini kan lambung. Nomor 4 ini usus besar. Lima usus besar. Ini ubur besar, usus besar, usus kecil. Terus 6 ini anus. Empat usus besar. Ini usus 4 usus halus. 5 usus besar. 6 anus. Kita fungsi mulut untuk mengunyah makanan.
itu sampai beres ini. Ibu matanya ibu. Baik, saya menjawab lembar kerja yang diberikan oleh ibu ini kepada kami. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua tenggorokan sebagai saluran masuknya makanan ke lambung. Yang ketiga lambung tempat menghancurkan makanan, dan yang keempat usus besar itu sebagai tempat menyerap sari-sari makanan. Yang kelima usus halus sebagai menyerap sari-sari makanan yang dilewatkan oleh usus besar. Dan yang terakhir itu anus, yaitu fungsinya sebagai mengeluarkan sisa-sisa makanan